teman-teman semuanya. Selamat datang di podcast PPKN. Podcast ini dibuat sebagai bagian dari tugas pembelajaran bab 4. Kenalin, aku Wira yang bakal jadi host di episode kali ini. Hari ini aku ditemani oleh 5 teman aku, yaitu Wasila, Habib, Liza, Meme, dan Sakila. Oke, di podcast ini kita bakal ngobrolin topik yang kelihatannya berat, tapi sebenarnya sering banget kita temuin di kehidupan sehari-hari, yaitu tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Sebagai Gen Z, kita sering vokal soal hak, tapi kadang masih lupa soal kewajiban. Nah, lewat podcast ini kita pengen ngajak teman-teman buat lebih sadar dan jadi generasi yang solutif, bukan cuma kritis. Oke, kita mulai dari pengertiannya dulu ya. Wasila, menurut kamu apa sih yang dimaksud dengan pelanggaran hak? Jadi menurut saya, pelanggaran hak itu terjadi saat seseorang tidak mendapat haknya. Misalnya, hak untuk merasa aman, hak untuk dihargai pendapatnya, atau hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Dan kalau hak ini dilanggar, akan mendapatkan akibat yang besar, bukan cuma ke satu orang, tapi juga ke lingkungan sekitar. Nah, kalau pengingkaran kewajiban gimana, Habib? Kalau pengingkaran kewajiban itu ketika seseorang tidak mau menjalankan kewajibannya. Contohnya kayak seperti melanggar aturan, nggak peduli sama lingkungan, atau bersikap seenaknya tanpa mikirin dampak ke orang lain. Padahal hak dan kewajiban itu seharusnya seimbang. Kalau kewajiban dijalankan, hak orang lain juga otomatis terjaga. Berarti sebenarnya masalah ini sering muncul karena kurangnya kesadaran ya. Sekarang kita masuk ke contoh kasus biar lebih kebayang. Liza, kamu bisa ceritain contoh pelanggaran hak yang sering terjadi? Contoh yang sering terjadi itu bullying, baik secara langsung maupun lewat media sosial. Korban sering merasa takut, minder, bahkan kehilangan semangat sekolah. Padahal setiap orang punya hak untuk merasa aman dan diperlakukan dengan baik dimanapun mereka berada. Bener banget. Meme, kalau contoh pengingkaran kewajiban gimana, Meme? Menurut aku itu, contohnya itu buang sampah sembarangan. Banyak yang mikir itu hal kecil, padahal itu bentuk nggak tanggung jawab kita sebagai warga. Kalau terus dibiarkan, dampaknya bisa banjir dan lingkungan jadi nggak nyaman buat semua orang. Kalau Sakila, menurut kamu apa dampak jangka panjangnya? Menurut aku, kalau pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban terus terjadi, masyarakat bisa jadi nggak tertib, gampang konflik, dan rasa saling menghargai makin berkurang. Kalau ini dibiarkan, lama-lama bisa merusak persatuan. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting ya, yaitu solusinya ya. Menurut kamu, Habib, apa yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda? Menurut aku yang pertama itu mulai dari diri kita sendiri, taat aturan, menghargai orang lain, dan sadar dan bertanggung jawab. Kalau lihat pelanggaran, kita harus juga berani bersikap, tetapi tetap dengan cara yang baik dan nggak anarkis. Kalau Wasila ada tambahan? Tambahannya itu adalah generasi muda juga bisa menjadi agen perubahan. Misalnya, pakai media sosial buat edukasi, bukan untuk menyebar kebencian atau berita-berita hoax. Kalau Liza dan Meme? Pendidikan karakter di sekolah penting supaya siswa paham hak dan kewajiban. Dan semua itu bisa dimulai dari hal kecil, seperti disiplin, jujur, dan peduli sama lingkungan sekitar. Oke, dari pembahasan hari ini kita bisa simpulkan bahwa pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban itu nyata dan dekat dengan kita. Sebagai Gen Z, kita nggak cukup cuma mengkritik, tapi juga harus jadi bagian dari solusi. Semoga podcast ini bisa jadi pengingat bahwa hak dan kewajiban harus berjalan seimbang. Terima kasih buat Wasila, Habib, Liza, Meme, dan Sakila. Dan terima kasih juga buat kalian yang sudah mendengarkan. Aku Wira, pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye! Si kakak abang, speaker kita udah bisa membalikkannya karena owner kita kena marah. Iya. Hanya Allah yang tahu bagaimana perasaan aku sakit. Sakitnya perasaan aku ni. Siapa yang tahu? Siapa tahu?
Gila ketemu.